Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Amin. Sebelum belajar firman Tuhan, di sini saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini saya memberikan tema khusus, yaitu Tuhan jawaban kekhawatiran. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Saudara, apakah hari ini ada hal yang membuat Anda merasa khawatir? Ada. Pasti ada ya. Setiap hari yang kita lewati itu tentunya tidak terlepas dari kekhawatiran. Namun, apakah kita kalah terhadap kekhawatiran yang kita rasakan itu? Tentu jawabannya tidak. Ya kan? Ya enggak? Pertama kita akan melihat dulu apa arti khawatir. Khawatir menurut KBBI ialah takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui pasti. Kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Saudara bisa membacanya secara pribadi di dalam Mazmur 86 ayat 1-17. Saya akan langsung pada poin-poin yang akan saya bagikan. Di mana segala sesuatu yang belum pasti terjadi itu akan membuat kita merasa takut, gelisah. Tapi terkadang kenyataan itu nggak kayak yang kita bayangkan gitu. Jadi belajar dari Daud dalam ayat ini, kita melihat bahwa dia sangat memerlukan Tuhan sebagai sosok yang mampu menolongnya dalam kesulitannya. Tetapi kita melihat juga, di samping dia memohon kepada Tuhan, dia juga mengagungkan nama Tuhan. Keseluruhan kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud juga berisikan tentang nyanyian syukur, serta harapan dan doanya kepada Allah. Meskipun terdapat juga banyak keluhan yang dituliskan, tetapi dia selalu menyelipkan ungkapan pujian untuk mengagungkan nama Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita agar selalu bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Pengalaman pribadi saya mengenai kekhawatiran, di mana sering sekali saya merasa cemas, saya merasa gelisah, kemudian saya merasa putus asa, saya takut terhadap sesuatu yang saya bayangkan yang padahal kenyataannya itu tidak pasti gitu, belum pasti kebenarannya, lebih tepatnya seperti itu. Ketika kecemasan itu datang, terlebih ketika kita meresponi hal tersebut, maka akan semakin menjadi-jadi dan timbul perasaan-perasaan yang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari semua perasaan-perasaan ini? Bisa dengan cara yang pertama, di sini ini adalah poin untuk kita dalam menghadapi kekhawatiran, yaitu kita bisa dengan berdoa. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kemudian selain berdoa, kita juga bisa mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita, kita bisa melihat satu ayat Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kemudian yang ketiga adalah tenang.
bagaimana kita bisa tenang dalam menghadapi sesuatu yang menurut kita itu sudah tidak bisa kita atasi seperti itu. Tetapi kita mau diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 46 ayat 4. Berkata demikian, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah poin-poin yang bisa kita ambil dari bagaimana cara kita untuk mengatasi kekhawatiran. Firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang 3 hal ini, yaitu berdoa, mengendalikan diri, dan juga tenang. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa kekhawatiran itu memang tidak bisa dihindari dari kehidupan kita. Namun tetaplah percaya bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kehidupan ini. Selain orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu kita, kita juga punya Tuhan Allah yang sanggup memegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Kami boleh diingatkan kembali agar kami tidak khawatir Tuhan. Kami boleh melakukan 3 poin yang boleh kami perdengarkan bersama-sama, yaitu berdoa, tenang, dan mengendalikan diri kami. Biarlah kami selalu dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, ucapan syukur kami. Amin.